Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 11. 11E. Masih semangat? Masih. Oke, sebelumnya kita mau ngecek dulu nih persiapan kelasnya. Boleh dicek dulu di bawah meja, di bawah kursinya apakah masih ada sampah? Sudah bersih ya? Alhamdulillah. Ketua kelas. Oke, mungkin boleh langsung aja. Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan. Selesai. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Abdul Jabar, Hadir. Aditya Kusuma, Hadir. Alawiyah Rida, Amrul Hidayah, Anas Sahirda Aprigianti, Antika Selomita, Dona Fiona, Dwi Davanugroho, Dwi Ramadhani, Sakir, Elsi Ayu, Evan Fadilah, Fahri Nurizki Prasetyo, masuk. Fahril, Fairun Gadista, Farih Ariski, Junita Finadi, Kurniati, Moza Safitri, Febri Prayoga, Muhammad Lutfi, Mutiara Nuruyantika, Nesya Agustin Dea Marsa, Hadir, Bu. Niswa Pratiwi, di mana? Pan. Nuris Kilma, Nur Aini, Nur Fadilah, Putri Syah Kaila, Rahmat Saputra, Rasya Andira Bakti, dispensasi, Rukayah, Vera Siska, Zulfadli. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang tidak ada di kelas. Seperti biasa, kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Elsie? Bentar, belum ada suaranya nih. Ini suaranya hilang, jadi mau nggak mau kita nggak usah pakai ini, pakai suara ini aja. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih untuk Elsie Ayu Safitri.
Oke, sebelumnya apakah masih ada yang ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Masih. Siapa yang masih ingat? Lutfi. Oh, ada di depan ya. Boleh? Lutfi? Kesepakatan kelasnya? 1. Disiplin. Ya, yang pertama itu ada Disiplin. Berarti di sini kita harus datang Tepat waktu. tepat waktu. Kemudian siapa lagi nih? Ayo. Ada si Aditya. Aditya Kusuma. Apa aja, Dit? 2. Tugas. Tugas. Jadi bagaimana dengan tugas-tugasnya? Bertanggung jawab. Harus Menyelesaikan bertanggung tiap-tiap jawab. tugas dan selesaikan tepat waktu. Sama, tugasnya berarti harus selesai tepat Waktu. waktu. Kemudian ada apa lagi? Ada tertib. Tertib di sini maksudnya? Memakai seragam. Dan Ibu lihat, ya, hari ini seragamnya sudah tertib semua ya. Atributnya juga dipakai. Apalagi tuh? Respect. Respect berarti maksudnya di sini adalah hormat kepada guru. Ya. Jadi kita memang harus saling menghormati, saling menyayangi kepada yang lebih muda, saling menghormati kepada yang lebih tua. Begitu juga dengan staf kebersihan maupun ini staf penjaga sekolah, satpam. Kemudian kebersihan, Menjaga kebersihan kelas dan menjaga kebersihan kelas berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau gadget, dilarang memakai handphone selama pelajaran. iya, dilarang memakai handphone selama pelajar kecuali guru mapelnya mengizinkan. Oke, sebelumnya kalian mengerjakan ini dulu, asesmen diagnostik. Boleh dimasukkan kodenya? 222. Berarti ini kuisis ya. Kuisis, kemudian join my quiz, masukkan kodenya, baru saya bisa mulai. Masih menunggu. Iya, join my quiz. Ada yang sudah bisa masuk? Fairun sudah masuk. Nesya Agustin sudah masuk juga. Sudah boleh dimulai ya? Kodenya sudah ada di situ. Boleh? Ini kita batasi aja waktunya, jadi nggak usah terlalu lama. Ini kayaknya ada bermasalah nih, speakernya tidak mau mengeluarkan suara. Mau pula? Abdul Jabar masih di posisi teratas, disusul Elsie Ayu, Nesya.
Ya, waktunya hampir habis. Sudah semua? Sudah semua ya? Adit sudah selesai? Sudah, kita tutup. Elsi Ayu, Putrisa, sama Abdul Jabar. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, ini masih asesmen diagnostiknya. Oke, barangkali masih ada yang ingat materi sebelumnya. Kita bahas tentang apa? Negara yang sering kena tsunami, negara apa kira-kira? Aceh. Negara Jepang. Masih ingat ya tentang penjajahan Jepang ya? Oke, masih ingat tentang penjajahan Jepang, tentang bagaimana keadaan rakyat Indonesia ketika sedang dijajah oleh Jepang. apa yang terjadi pada rakyat kita waktu itu? Iya, ada yang kerja paksa, Romusa. Kemudian juga ada propagandanya, ya, propaganda Jepang yang terkenal dengan sebutan gerakan 3A. Oke, jadi tadi kita udah bahas ini. Lama loadingnya nih. Pergerakan kebangsaan Indonesia. Oke, kita setiap hari Senin itu kita melakukan upacara bendera ya. Masya Allah. Kita masih nunggu nih, masih loading. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, upacara bendera. Kenapa sih kita setiap hari Senin harus melakukan upacara bendera? Yoga. Kenapa yoga? Memperingati perjuangan para pahlawan. Memperingati perjuangan para pahlawan. Apalagi kira-kira?
melatih kedisiplinan. Iya. Selain untuk memperingati perjuangan para pahlawan juga untuk melatih kedisiplinan. Itu kan rutin dilakukan setiap hari Senin. Kemudian tanggal 20 Mei itu kan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Ada yang tahu atau mau jawab? Kenapa? Indonesia. Karena pada tanggal tersebut organisasi Budi Utomo pertama kali didirikan. Iya, betul sekali. Jadi, organisasi pertama yang didirikan di Indonesia itu adalah organisasi Budi Utomo. Didirikannya pada tanggal 20 Mei. Ini sepertinya ada kendala untuk kanvanya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, peserta didik nanti diharapkan mampu memahami pengertian dari apa sih pergerakan kebangsaan nasional itu sendiri. Yang kedua, peserta didik ini diharapkan mampu mengidentifikasi latar belakang lahirnya organisasi, ya, lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, ya, mengidentifikasi organisasi pergerakan nasional. Kemudian, keempat, Peserta didik mampu memaknai perjuangan bangsa Indonesia melalui pergerakan kebangsaan Indonesia. Masih menunggu? Oke, kita lakukan ice breaking dulu. Sudah mulai ini panas hari ini. Ya, boleh berdiri dulu semuanya. Ya, biar semangatnya balik lagi ya. Udah tahu kira-kira ya ice breaking tentang Marina Menari ini? Tahu. Boleh berdiri dulu semuanya. Jadi ketika saya menyebutkan Marina, kalian pegang diri kalian sendiri. Marina macam mana? Menari di atas menara. Ini berarti semakin lama semakin cepat ini untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Boleh kita mulai? Fokus. Kita nyanyikan bersama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara. Oke, sudah hilang yang tidak fokusnya tadi, sudah berkurang ya, boleh duduk lagi. Tepuk tangan dulu. Oke, kita mulai ke materi. Ibu akan jelaskan sedikit-sedikit saja. Peranan pendidikan dalam membangun bangsa. Ya, jadi pendidikan itu sangat besar sekali peranannya dalam membangun fondasi suatu bangsa. Karena dengan adanya pendidikan, ya, kita akan memperoleh pengetahuan. Nah, di bawah itu ada poin-poinnya tuh. Dampak dari adanya pendidikan, dari kualitas sumber daya manusia, kesadaran nasional, bahkan inovasi dan teknologi. Ini semua tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Kemudian, pergerakan sosial dan ekonomi. Nah, jadi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berarti kehidupan masyarakatnya, dan ekonomi. Ini untuk mendukung kemerdekaan. Berarti usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat agar lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Kemudian, selain itu, ekonomi ini juga melibatkan beberapa sektor-sektor ya, seperti ada pertanian, kemudian ada industri, perdagangan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau diciptakan lapangan kerja, maka masyarakat akan mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Nah, ini pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya.
Yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan perjuangan. Nah, seperti kita tahu, pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia itu kan berjuangnya secara kedaerahan ya, belum ada persatuan di situ. Dan rata-rata mereka mengalami kekalahan. Kemudian pentingnya persatuan kesatuan untuk memotivasi generasi penerus. Jangan sampai ke depannya negara Indonesia malah terjadi disintegrasi, bangsa terjadi perpecahan. Kemudian mempercepat proses kemerdekaan. Iya, karena ini peristiwanya waktu itu masih pada awal kebangkitan nasional. Kemudian mengatasi tantangan bersama, di mana persatuan dan kesatuan adalah fondasi utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia tidak akan merdeka jika tidak ada persatuan. Kalau dilihat dari gambarnya, ini mencerminkan suku-suku ya. Iya, mencerminkan suku-suku. Nah, ini ada kaitannya sama Sumpah Pemuda tahun 1928. Masih ingat tentang Sumpah Pemuda? Kami bangsa, kami putra dan putri Indonesia mengaku, iya. Masih ingat berarti ya? Masih. Nah, ternyata, jadi semangat memperjuangkan kemerdekaan itu, selain dari adanya tadi Sumpah Pemuda, mereka juga menyampaikan melalui media dengan penerbitan surat kabar dan majalah, ya. Kemudian radio sebagai sarana informasi, melalui lagu dan musik perjuangan, bahkan foto-foto dan juga gambar itu untuk menyemangati rakyat Indonesia untuk mengobarkan semangat persatuan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tadi kalian sudah mengerjakan tes diagnostik. Jadi dari tes tadi itu untuk membagi tugas kelompok. Jadi silakan nanti setelah saya sampaikan anggota kelompoknya langsung gabung sama timnya masing-masing ya. Kelompok, jadi nanti dibagi ada kelompok A1, A2. Kelompok A1, Alawiyah Rida, Vera Siska Aulia, Fairun Nurfadilah. Boleh gabung ke kelompok yang kelompok A1 ya. Kelompok A1. Kemudian kelompok A2-nya Zulfadli Febri Prayoga, Aditya Kusuma, Dwi Dava, dan Rahmat Saputra. Boleh gabung ke kursinya masing-masing sama kelompoknya. Berarti kelompok yang A2 itu di timnya Adit sini ya. Siapa yang belum ke situ? Adit ada. Febri Prayoga, Jul, Dwi Dava? Dwi Dava pindah dulu, Dwi Dava ke sini, Dwi Dava. Alawiyah Rida mana? Oke, Vera mau gabung di mana? Di tengah atau di belakang? Di tengah, berarti pindah. Fairun sama Nur Fadila. Evan masuk timnya Alawiyah Rida. Kelompok B1. Anas, Nesya, Farih dengan Dona. Boleh gabung dulu sama kelompoknya? Anas, Nesya, Farih, Dona, dan Rukayah. Udah ya? Oke, langsung Ibu kasihkan aja untuk LKPD-nya. Kemudian ada B2. B2 Niswa, Mutiara, Selo, Moza, dan Antika. Nesya itu Nesya, Anas, Farih, Dona, dan Rukayah. Kelompok C1. Junita, Abdul Jabar, Elsi Ayu dengan Putri. Kemudian yang C2. Kurniati, Nur Aini, Amrul Hidayah, Lutfi, dan Nuris Kilma.
Ini kelompok. Kelompok A1 tadi mana? Ini A berapa? A2. Oke, LKPD-nya ya. Jadi silakan ini dikerjakan LKPD-nya, dilengkapi. Nanti jika sudah ya, kalian presentasikan ke depan. C2 siapa? Kelompok C2, kelompok ini C2. C1. Kelompoknya Vera Siska. Mana kelompok Vera? Depan. Mana anggotanya? Oh iya, A1. Betul. A1. Nanti kalau kalian selesai duluan, kalian yang maju. C1, A1, A2. Ini kelompok B berapa? B1. Tulis nanti di sini ya, B1 ya. Ini kan cuma B aja. Wirama. Tunggu bentar. Ibu pinjam pulpen dulu. Oke, maaf tadi ada keperluan sebentar teman kalian. Ini tadi pulpen siapa ya? Tadi udah sampai kelompok apa nih? Kelompok B1 udah? Udah dapat? B2? B2 Niswa Pratiwi. Ini kelompok A2. Ini ibu tadi ngeprintnya lebih, jadi kerjakannya satu aja ya. Oke, nanti dibuat perintahnya apa tuh? Nih, pilihlah salah satu organisasi ini, ya, sesuai petunjuk LKPD-nya. Berarti kamu bikin dalam bentuk Canva. Kamu pilih salah satu aja, ya. Ini kelompok C1. Nanti dibikin dalam sesuai perintahnya ya. Ini kan perintahnya, pilihlah salah satu organisasi. Ini ada 5. Berarti kamu pilih salah satu aja. Nanti kamu buat organisasinya dalam bentuk ini. Nanti dijawab pertanyaannya dijawab nih. Dibentuknya dibuatnya dalam bentuk Canva. Oke. Ini karena ibu ada ngeprint lebih, nggak apa-apa. Tapi nanti yang dikerjakan kan Canva-nya satu aja. Ini untuk sumber belajar kalian. Oke, silakan dikerjakan. Boleh ya? Boleh aja. Jadi kalau misalkan di LKPD, jadi kalau di LKPD Jul, kelompok mana Jul nih? Boleh? Oke, jadi nanti kalau di LKPD-nya itu enggak muat, boleh pakai kertas yang lain ya. Oke, silakan sambil kerjakan.
Salah. Ada kesulitan? Pakai Canva ya? Pakai HP siapa? Pakai punya Jabar. Ya? Iya. Iya. Kalau nggak muat, boleh sambung di belakang. Nah, ini kan ada kertasnya nih di belakang nih. Jadi nanti boleh pakai kertas yang di belakang. Kalau nggak muat di sini ya. Oke. Ini kamu isi. Ini kan ada petunjuknya. Ini ada materinya. Ada bawa HP. Itu ada buku juga. Kayak di buku paket juga materinya ada ya. Keluarkan buku paketnya. Ya kasih dia ada langsung. Kau nih pakai baca-baca gitu. Tunggu bentar. Ini dulu. Nah, ini nanti. Ini nanti ya. Ya, berarti yang kalian isi hanya yang di bagian ini saja. Udah. Di atas kali itu yang banyak soalnya. Bukan Ya. ini tunjuk kecil. Petunjuknya. Ya, jadi LKPD itu ada petunjuk cara. Yang lain bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ini pakai Canva ya. Buka Canva-nya. Buka Canva, pilih salah satu. Nih, mau ambil organisasi yang mana nih? Budi Utomo. Boleh. Kenapa? Iya. Nah, ini kan nanti ada kelompok yang presentasi ya. Jadi nanti boleh ini dipilih siapa sih yang akan jadi moderatornya, kemudian yang menyampaikan materinya siapa, dan yang bagian menjawab pertanyaan siapa. Boleh dibuka bukunya, juga ada materi di sini. Bukunya juga sudah ada. Ini A berapa? A atau B? A. Sudah? Sudah selesai. Ini? Sudah dijawab? Di mana? Sini ya. Oh, cepat juga kalian kerjanya. Salut saya. Kayak ini nanti diminta menjelaskan ya, jelaskan minimal yang nomor satu nih, jelaskan minimal 3 faktor internal. Kalau internal berarti faktor dari dalam. Ya nanti kalau udah ini maju, jam berapa? 5:04. Siap kalau untuk maju? Siap.
Untuk penjelasannya sudah oke? Sudah. Yang lain bagaimana? Saya kaget. Yang lain bagaimana? Apakah mengalami kesulitan? Tidak. Untuk kelompoknya Evan, sudah berapa persen progresnya? Amrul? 80 cepatnya. Muti gimana? Aman. Aman-aman saja. Yoga. Sudah selesai yoga? Oke. Itu nanti. Kenapa? Itu kan nanti setelah selesai semua presentasi baru dikumpulkan. Kita sambil menunggu kelompok B selesai. Tadi yang dapat jawabannya siapa? Kamu. Ada yang sudah selesai? Untuk kelompok yang C, jika kanvanya sudah selesai, boleh dikirim ke Ibu ya. Ini berarti nanti maju itu dari kelompok yang A dulu, A1 atau A2 nih? A1 yang maju. Yang B, nanti yang maju kelompok yang udah siap nih kelompok mana? B1 atau B2? Kelompok B. Yang sudah siap kelompok berapa? Kelompoknya Anas atau kelompoknya Niswa? Yang udah siap? Belum dua-duanya? Belum. Kelompoknya Rahmat sudah selesai? Sudah. Kelompok berapa tuh? Kelompok satu, kelompok batuk, udah lama nggak sembuh-sembuh. Berdasarkan asesmen diagnostiknya? Kelompok Junita berapa persen?
Ayo, apakah sudah ada yang siap maju? Kelompok A bagaimana? Siap? Siap, boleh. Perhatikan, jadi kelompok yang A dulu yang maju ya. Oke, silakan kelompok A. Kelompok A. Yang cewek-cewek dulu. Iya, karena sesuai kesepakatan kelas tadi ya. Oke. Oke, boleh dibuka. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sudah perkenalan atau belum? Perkenalkan Ibu. Iya. Perkenalkan aku lah, Saya dari kelompok A, perkenalkan namanya A1, namanya siapa-siapa? Perkenalkan nama saya Nur Fadila. Nama saya Alawiyah Rida. Saya Ferengesta Dwi Ananda. Saya Vera Siska Aulia. Oke, jadi ya kami akan menjawab soal yang telah diberikan. Ininya disampaikan dulu lah hasil presentasinya di sini ya. Nah, ini kamu sampaikan. Ini dibacain dulu. Di pertanyaan kan? Iya. Ya. Hasil analisisnya tadi. Berarti jelaskan minimal kan? Yang lain, boleh tolong Jelaskan disimak dulu yang di minimal depan. 3 faktor internal yang mendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Faktor 1, adanya rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat Indonesia, seperti eksploitasi sumber daya alam dan sistem tanam paksa, memicu kemarahan dan keinginan untuk merdeka. Untuk faktor kedua, munculnya kesadaran nasionalisme. Perlahan-lahan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat mereka? Indonesia tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki identitas dan kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia. Faktor 3. Perkembangan pendidikan dan pers. Pendidikan modern dan perkembangan media massa seperti surat kabar dan majalah membantu menyebarkan ide-ide nasionalisme dan mempercepat proses penyadaran nasional. Soal baca soal. Sebutkan minimal 2 faktor eksternal Boleh agak yang lebih nyaring? Boleh ya? sebutkan 2 faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya pergerakan nasional Indonesia. Faktor 1. Perang Dunia I. Melemahkan kekuasaan Belanda dan membuka peluang bagi munculnya gerakan-gerakan nasional di Indonesia. Faktor yang kedua, kebangkitan nasionalisme di negara-negara Asia lainnya. Kesuksesan negara-negara Asia lain dalam meraih kemerdekaan menginspirasi dan mendorong munculnya semangat nasionalisme Indonesia. Sekian jawaban dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, jadi tadi itu mereka mendapat LKPD bagian A1 ya, tentang faktor intern dan faktor intern dan ekstern, tentang faktor-faktor apa tadi? Iya, faktor eksternal tentang pergerakan kebangsaan atau nasional di Indonesia. Kelompok mana nih yang ingin bertanya? Zulfadli. Boleh pinjam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli, ingin bertanya. Apa saja peran kebangkitan kaum pelajar dalam memicu semangat pergerakan nasional? Adit.
Oke, tunggu sebentar. Kaum terpelajar mulai memiliki kesadaran akan kondisi bangsanya yang terjajah karena kebanyakan dari mereka mengenyam pendidikan barat. Mereka memahami konsep-konsep seperti nasionalisme, hak asasi manusia, demokrasi, dan self-determination yang tidak dimiliki masyarakat umum pada masa itu. Pengetahuan ini membuka mata mereka terhadap ketidakadilan, penjajahan, dan munculnya keinginan untuk meraih kemerdekaan. Berbekal kemampuannya, para kaum pelajar membentuk berbagai organisasi dan perkumpulan seperti organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain-lainnya. Kaum terpelajar berperan aktif dalam menyebarkan ide-ide nasionalisme dan kesadaran kebangsaan kepada masyarakat luas melalui seperti tulisan, pidato, surat kabar, dan majalah untuk mengedukasi dan membangkitkan semangat perlawanan. Para tokoh dari kalangan terpelajar menjadi pemimpin-pemimpin karismatik LKPD. dalam pergerakan nasional. Mereka menjalin jaringan komunikasi dan kerjasama antar daerah serta organisasi yang sebelumnya sulit terwujud. Bu. Oke. Apakah bisa Bagaimana Sulfadil? Apakah bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke, jadi Ibu catat ya, tadi ada pertanyaan dari kelompok A2. Namanya si Zulfadli. Zulfadli. Jadi tadi Zulfadli menanyakan tentang apa? Tentang apa saja peran kebangkitan kaum terpelajar. Oke, apa saja peran kebangkitan kaum terpelajar? Ada berapa di situ tadi? Ada 4. Ada 4. Apa saja? 1. Kaum terpelajar memulai memiliki kesadaran akan kondisi mangsanya yang menjajah. Oke, munculnya kesadarannya Ya. oleh kaum terpelajar. Apalagi? 2-nya Berbekal kemampuan, para kaum terpelajar membentuk berbagai organisasi dan perkumpulan seperti organisasi Kemudian Budi yang Utomo. pertama munculnya kesadaran, yang kedua kaum terpelajar ini sudah mulai membentuk organisasi atau perkumpulan. Yang ketiga, menyebarkan ide-ide nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. menyebarkan ide-ide dan apa tadi? Menyebarkan ide-ide. dan kesadaran kebangsaan. Oke, kesadaran kebangsaan terakhir. Pemimpin-pemimpin karismatik dalam pergerakan nasional. Ya, jadi pada awal kebangkitan memang kebanyakan ya, Ya, Bu. seperti ada yang nantinya jadi Presiden Soekarno, itu adalah berasal dari kaum terpelajar atau cendekiawan. Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Atau masih ada yang lain? Oh, tidak ada, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu nih untuk kelompok A1. Untuk kelompok yang B, yang mau udah selesai atau belum nih? Kelompok B belum selesai? Sudah. B1 atau B2 yang sudah selesai? B1. Sudah siap untuk maju? Sudah, silakan. Tadi yang kelompok A2, LKPD-nya dikumpulkan. Silakan. Pelan-pelan. Kan tadi sudah ada kesepakatan kelas ya. Apa tadi? Tidak boleh membuli teman kelas. Respect ya. Respect. Saling menghormati. Ayo, udah selesai A1-nya? A1, B1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu? Lupa ya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisha Agus Pembangunan. Saya Anissa Oh, Ibu lupa. Yati. Saya Dana Fiona. Saya Rukaya. Saya Parya Yusti. Nah, di sini kami akan
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama organisasi Budi Utomo, tahun berdiri 20 Mei tahun Kalau ada poin-poin pentingnya boleh dicatat ya. 1908. Tokoh pendiri atau pemimpin penting Suetomo Gunawan, Magonekusumo dan Suerji Tirtonugoro atas gagasan Dr. Wahidin Sudirhusodo. Bentuk perjuangan atau strategi komparatif. Tujuan utama memajukan pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Mereka ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengangkat harkat martabat bangsa. 2. Organisasi Sarekat Islam 1912. Tokoh pendiri atau pemimpin penting Haji Saman Hudi, Haji Agus Salim, Joko Minoto, Abdul Mois. Bentuk perjuangan dan strategi radikal non-kooperatif. Tujuan utama membantu dan melindungi kepentingan pedagang-pedagang pribumi dan tekanan pedagang asing, terutama Tionghoa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Nama organisasi Indus Party, tahun berdiri 25 Desember 1912. Tokoh pendiri atau pemimpin penting Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Bentuk perjuangan atau strategi radikal non-kooperatif. Tujuan utama mewujudkan kemerdekaan Hindia Belanda Indonesia secara menyeluruh, menumbuhkan persatuan antara seluruh rakyat Hindia, melawan Tidak ada diskriminasi rasial dan kesenjangan sosial akibat penjajahan Belanda. Bentar, yang di belakang kira-kira kedengaran nggak nih? Boleh agak nyaring ya. Nama organisasi Partai Nasional Indonesia. Tahun berdiri 4 Juli 1927. Tokoh pendiri atau pemimpin penting Ir Soekarno, Gatot Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Sultan Syahrir, Cipto Mangunkusumo, Suewardi Suerjaningsat, Douwes Dekker. Bentuk perjuangan atau strategi radikal non-kooperatif. A1 boleh Tujuan utama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, membangun kesadaran nasional dan persatuan antar pelajar dan pemuda Indonesia di luar negeri. Tokoh pendiri pemimpin penting, Pak. Terdiri dari Ir Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskun Sartono, dan Somanang. Dan tujuan utama Partai Nasional Indonesia yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia secara penuh dan tanpa kompromi, menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia dan melawan imperialisme dan kolonialisme Belanda. Nah, baik. Apakah kalian ingin bertanya? Kelompok ini kelompok B1. B1 yang dibahas tentang organisasi pergerakan Indonesia. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok yang mana nih? B2. Oke, siapa namanya? Bentar. Nanti ini B1 ya. Boleh dikasih kesempatan kalau yang bertanya dulu. Atau ibu aja yang ke sana. Oke, silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Celomita. Saya ingin Maaf sebelumnya. Silakan, Selo. Perkenalkan, nama saya Celomita. Saya ingin
bertanya. Nah, Ibu catat dulu namanya. Silakan. Menurut kelompok kalian, organisasi mana yang paling memiliki pengaruh besar bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B2. Menurut kelompok kami, organisasi yang paling berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional karena menjadi organisasi pertama yang menyatu kesadaran kolektif bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Bisa dimengerti? Salomita, bagaimana? Bisa ya? Oke, sekian Masih ada pertanyaan lagi presentasi. Apa? Tanyakan dulu, ada pertanyaan lagi enggak? Masih ada yang mau nanya lagi ke? Ada. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu. Kita kasih apresiasi untuk kelompok B1. Oke, berarti tinggal kelompok yang bagian C. Apakah sudah dikirim tadi? Sudah. Yang maju kelompok mana nih? C1, C2? C1. Oke, kelompok C1. Kenapa? Nanti ya. Sabar ya. Moderatornya siapa? Jabar. Oke, sekarang oh jadi kalian memilih materi tentang Budi Utomo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar. Saya Putri Syagaila. Saya Elsie Ayusa Fitri. Saya Junita Finadi. Baik, kami di sini akan mempres. Ini harusnya ada si Rasya ya. Ya, Bu. Berarti karena Rasya berang hadir, tetap masuk ke kelompok kalian. Oke, boleh dilanjut. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi Budi Utomo. Latar belakang, kondisi bangsa, penjajahan Belanda, keterbelakangan pendidikan, dan juga kemiskinan. Pengaruh politik etis, memicu munculnya kaum terbelajar pribumi. Gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pentingnya pendidikan dan perbaikan nasib bangsa melalui dana pelajar. Beliau berkeliling Jawa menyebarkan ide ini. Pertemuan penting, inspirasi Dr. Wahidin bertemu dan diterima antusias oleh Sutomo dan mahasiswa Stovia lainnya. Kenapa? Nanti dulu. Oh, slide selanjutnya. Baik, untuk yang kedua yaitu biodata kelahiran Budi Utomo. Tanggal pendirian 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tempat Gedung Stovia, Batavia, Jakarta. Pendiri Sutomo bersama rekan-rekan mahasiswa Stovia. Tujuan awal, memajukan pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa dan Madura. Fokus awal pada sosial budaya, bukan politik. Oke, jadi Budi Utomo ini nama orang bukan ya, tapi melainkan nama organisasi. Lanjut.
Ruang lingkup dan peran awal, fokus kegiatan, pendidikan, mendorong sekolah, menyediakan beasiswa, sosial, perbaikan kehidupan masyarakat, kebudayaan, memelihara dan memajukan kebudayaan lokal, sifat organisasi, awalnya moderat dan non-politik, bekerja sama dengan pemerintah kolonial, keanggotaan, terutama dari kalangan priayi dan terpelajar. Kongres pertama 1908 Yogyakarta mengesahkan tujuan dan struktur organisasi menunjukkan dukungan dari golongan priayi senior. Yang B2 tadi sudah diantar LKPD-nya? Belum. Arti penting Budi Utomo. Tonggak sejarah menandai dimulainya pergerakan nasional Indonesia secara modern. Kedua, perubahan strategi menggeser perjuangan dari fisik ke daerahan ke organisasi modern melalui pendidikan dan jalur non-fisik. Tiga, membangkitkan kesadaran, menumbuhkan rasa persatuan dan kebangsaan di kalangan pribumi. Empat, inspirasi, menjadi model bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Lima, nilai pendidikan, menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Kesimpulan dan referensi. Kesimpulan, Budi Utomo adalah fondasi penting bagi kemerdekaan Indonesia, membuktikan bahwa kesadaran dan organisasi mampu mengubah nasib bangsa. Pesan moral, semangat persatuan pendidikan dan kepedulian sosial dari Budi Utomo tetap relevansi dan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa kini. Sekian dari kami, apa ada yang bertanya? Ya, tunggu sebentar. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok C2. Izinkan saya bertanya. Menurut kelompok kalian, apa nilai-nilai luhur yang dapat kita teladani dari perjuangan tokoh-tokoh dalam organisasi tersebut? Nilai luhur. Oh, itu yang lupa. Namanya siapa tadi? Muhammad Lutfi dari kelompok C2. Astagfirullahaladzim. Ketinggalan. Saya Junta Fenadi izin menjawab pertanyaan dari C2. Rubrik. Jawabannya semangat persatuan, pantang menyerah, rela berkorban, dan lain-lain. Apakah sudah jelas? Oke. Tadi sudah dijawab. Apa tadi Junita? Semangat, persatuan. Kemudian? Rela berkorban. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Siapa lagi nih? Masih ada? Tadi udah Lutfi. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa namanya? Oke. Junita, masih ada yang ingin bertanya dari kelompok? Masih kelompok berapa sih? Ya, masih kelompok C. Silakan. Bagaimana relevansi perjuangan organisasi tersebut dengan kondisi Indonesia saat ini? Relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini. Saya Putri Syakaila ingin menjawab dari kelompok Muhammad C2. Priyata atau Salamita? Semangat organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Persatuan dan keberagaman persatuan diperlakukan untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah perpecahan. Peran pemuda,
untuk mendorong pemuda Indonesia saat ini untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Atas tema Bagaimana? Sudah jelas. Oke, sudah bisa diterima jawabannya oleh Kurniati. Yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana nih? Tidak ada. Gimana? Ada pertanyaan lagi enggak nih? Tidak ada? Oke, boleh disimpulannya, boleh di ini dari kelompok kalian dulu. Ya, kesimpulan dari kelompok kalian. Itu. Itu Junita. Ada di depan. Kesimpulan dari kelompok kami, Budi Utomo adalah fondasi penting bagi kemerdekaan Indonesia, membuktikan bahwa kesadaran dan organisasi mampu mengubah nasib bangsa. Pesan moralnya, semangat, persatuan, pendidikan, dan kepedulian sosial dari Budi Utomo tetap relevan dan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa kini. Oke, jadi itu tadi penampilan dari kelompok C1, C2. C1. Kasih tepuk tangan dulu, apresiasi untuk kelompok C1. Sekian dari kelompok kami. KPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Junita dan Jabar CS. Oke, jadi tadi ini sudah LKPD yang belum dikumpulkan, boleh dikumpulkan ke saya LKPD-nya. Ya. Dan ke depan, ini baru ada kelompok CB. Ini kelompok apa nih? Oh, kelompoknya Junita. Kelompok B2. Kelompok A, terima kasih. Kelompok A, kelompok A, B, kelompok C. Oke, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya, yang sudah presentasi ke depan. Jadi, yang pertama tadi ada yang maju itu ada kelompok A. Kelompok A tadi membahas tentang latar belakang dari pergerakan nasional. Ternyata latar belakang dari pergerakan nasional itu ada beberapa faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal berarti faktornya berasal dari dalam negeri, dari Indonesia itu sendiri. Sedangkan yang eksternal berarti berasal dari luar. Yang pertama, nah tadi sudah dibahas oleh kawan kalian, adanya apa? Untuk yang dari dalamnya, penderitaan rakyat, ya rakyat Indonesia, karena waktu itu masih terjadi penjajahan. Kemudian adanya kenangan kejayaan masa lalu. Kita tahu ya, kalau Indonesia itu dulunya pada masa kerajaan Majapahit, pada masa kerajaan Sriwijaya itu wilayahnya sangat luas. Ya. Sangat luas, sangat besar sekali. Kemudian, nah dengan adanya kenangan itu kan bisa menginspirasi, memotivasi untuk mewujudkan Indonesia yang waktu itu sedang dijajah. Bagaimana caranya agar Indonesia bisa bersatu, bisa jaya kembali. Kemudian munculnya kaum terpelajar atau biasa kita kenal dengan sebutan kaum cendekiawan. Nah, tadi ada yang mengajukan pertanyaan ya. Tadi pertanyaan dari siapa yang ini? Yusuf Fadli ya? Ya, jadi ternyata dengan munculnya golongan-golongan cendekiawan ini muncullah kesadaran bahwa persatuan itu sangat penting. Lalu dari kelompok yang yang B. Nah, tadi ada disampaikan tentang organisasi-organisasi pergerakan. Ternyata organisasi yang pertama kali berdiri adalah organisasi apa?
Budi? Budi Utomo itu bukan nama orang ya, tapi nama organisasi. Siapa pendirinya? Sutomo. Ya, Sutomo, kemudian ada Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, dan nah ini atas gagasannya si Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, nama Dr. Wahidin ini dijadikan sebagai salah satu nama jalan yang ada di kota Pontianak. Kemudian terakhir tadi ada presentasi tentang Budi Utomo, masih juga nih tentang Budi Utomo tadi sudah dibahas oleh kelompoknya Junita. Oke. Ibu mau tahu bagaimana sih tanggapan kalian tadi atas presentasi teman-teman yang sudah maju itu? Siapa yang mau mewakili? Boleh? Bagaimana tanggapannya tadi kelompok yang sudah maju? Apakah materi yang disampaikan sudah dipahami atau belum? Jabar barangkali? Boleh? Sudah Bu, sudah dipahami. Sudah semuanya. dipahami. Berarti paham ya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang pelajaran Pergerakan Nasional Indonesia. Bagaimana nih pengalaman kalian hari ini setelah kita belajar sejarah Pergerakan Nasional Indonesia? Siapa yang menyampaikan? Junita atau yang lain? Pengalamannya kita tadi belajar, apa yang kamu rasakan? Boleh disampaikan. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Elsie? Apa yang kamu dapatkan hari ini dari materi tadi? Ya, lebih banyak mengetahui tentang Budi Utomo. Lebih banyak mengetahui tentang Budi Utomo. Utomo. Ya, itu tadi yang sudah kita pelajari. Oke, kita masih ada waktu. HP-nya boleh dikeluarkan lagi? Kita mengerjakan apa? Post test ya. Buka lagi quizisnya. Masih loading. Proses. Ini tidak banyak soalnya. Oke, silakan dibuka quizisnya. Quizisnya. Maaf ya, karena ibu lagi batuk jadi minum terus. Masih berputar. Sudah muncul kodenya, boleh dimasukkan kodenya. 853287. 853287. Yoga, boleh dikerjakan quizisnya? Sudah ada yang masuk? Baru Fairun ya? Fairun dengan siapa nih? Abdul Jabar. Nggak ada. Punya adik. Oke, kita mulai ya. Oh, cepat. 853287. Iya.
Abdul Jabar masih posisi teratas. Simpan dulu ini. Sudah semua? Atau masih ada yang belum? Nur Aini nih paling atas nih. Jabar turun. Junita? Belum? Sudah semua atau masih ada yang belum nih? Zulfadli? Sudah semua? Ada yang belum? Jika sudah, kita tutup. Kita akhiri. Tepuk tangan dulu nih. Posisi teratas ada di Nur Aini. Ya. Ternyata Nur Aini bisa naik dari posisi yang sebelumnya. Oke, kita sudah melakukan post test evaluasi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Tadi kan Junita udah, yang lain? Ada? Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Nesya barangkali? Yang sudah kita dapatkan hari ini apa saja? Nanti gantian. Silakan. Tadi Bu, Kesimpulannya, tadi kan kamu sudah presentasi. Apa kesimpulannya? kesimpulan itu tuh bisa mengetahui tentang apa? Tentang organisasi kayak organisasi partai. Organisasi ini ya, nasional ya, kayak tadi ada Budi, Tomo, kemudian ada, iya, salah satunya. Sarekat Islam juga termasuk. Ya. Siapa lagi nih? Siapa namanya? Putri, silakan Putri, boleh. Kesimpulannya tuh gerakan nasional itu ada perjuangan yang panjang. Terus tuh dapat strategi dan ideologi. Ya, perbedaan strategi, ideologi. Yang ada di dalam itu peran tokoh penting. Terus dipengaruhi dengan faktor internal dengan eksternal. Ya.
Dari situ tuh dapat meninggalkan warisan yang ada saat ini. Ya, betul. Ada relevansinya ya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Oke, terima kasih Putri. Ya, tadi setelah kita mempelajari tentang pergerakan ya strategi pergerakan Indonesia atau nasional ini, ya diharapkan ya setelah mempelajari ini kita menyadari betapa pentingnya arti perjuangan organisasi tadi, kemudian perlunya persatuan dan kesatuan, juga kesadaran. Tadi munculnya tokoh-tokoh para kaum terpelajar, ya. Oke, ini di close dulu. Nah, selain itu, tadi juga udah disampaikan sama Putri juga ada menambahkan tentang kaum intelek atau terpelajar tadi. Kemudian juga kelompok Indonesia ada membahas tentang organisasinya, dan yang kelompoknya Junita tadi kan diminta memilih salah satu organisasi ya. Kebetulan mereka mengangkat tema tentang Budi Utomo, ya. Mereka mengangkat tentang Budi Utomo. Oke, setelah kita belajar panjang kali lebar tadi, Ibu mau nanya dulu nih, kita refleksi dulu. Bagaimanakah perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Budi Utomo dan organisasi lain. Nah, tadi selama pembelajaran berlangsung, kesulitan apa sih yang kalian temui? Tidak ada kesulitan. Kelompok lain bagaimana? Aman, lancar. Oke. Lalu, harapan kalian ke depannya apa? Untuk materi-materi kita ke depannya. Apa, Dona? Lebih mudah memahami materi-materi yang disampaikan. Zulfadli, apa harapannya ke depannya, Jul? Untuk materi-materi kita ke depannya. Kata-kata ya guys ya. Apa harapannya ke depannya? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dari Adit, topinya Adit. Menjadi lebih. Oke, berarti kalau misalkan nih di materi sebelumnya mengalami kesulitan, jadi harapannya ke depannya Jadi lebih baik supaya tidak kesulitan lagi. mampu menguasai materi yang di belakang nih. Ibu mau dengar suaranya. Tadi ada kesulitan enggak? Enggak ada. Harapannya ke depannya apa? Siapa yang menyampaikan? Amrul? Lutfi? Siapa nih? Boleh? Harapannya ke depannya apa? Harapan ke depannya ada? Untuk pembelajaran kita? Apa? Boleh? Kenapa? Bisa. Silakan. Semoga kedepannya kita harus lebih paham atas materi yang selanjutnya gitu. Oke. Ya, harapannya ke depannya itu materinya juga mudah dipahami seperti materi kita hari ini. Tadi itu yang disampaikan oleh si Kurniati. Oh ya, materi selanjutnya, ya, ini kan kita sudah membahas tentang strategi pergerakan nasional, dan kita tadi kebetulan hanya mengambil yang Budi Utomo. Nah, nanti boleh kalian pelajari nih materi-materi tentang peristiwa peristiwa menjelang kemerdekaan, ya. Jadi nanti boleh materi ini dibaca-baca dulu supaya ketika kita pertemuan selanjutnya kalian sudah menguasai atau pahamlah tentang materi yang akan dipelajari. Oke, untuk presentasinya sudah selesai, tugas kelompoknya sudah selesai, boleh kembali ke kursinya masing-masing. Kursinya disusun seperti kondisi awal ya.
dirapikan. Oke, sudah kembali ke kursinya masing-masing. Kalau ada meninggalkan sampah-sampah di meja yang di asal tadi, boleh dipungut sampahnya nih. Tadi siapa duduk di sini? Jul Fadil meninggalkan sampah. Masya Allah. Ya. Boleh dipungut dulu sampahnya Zul Fadil. Kan kita mulai tertib dari diri sendiri dulu, bertanggung jawab. Ya, di sebelah sana, di bawah kursimu. Bajunya jangan lupa dirapikan di belakang. Oke, sudah semua? Ibu matikan ini dulu. Oh iya, untuk gadget, HP, setelah jam pelajaran kita usai, itu taruh lagi ke sini ya. Ayo, tanpa terkecuali. Boleh HP-nya simpan ke sini? Jadi nanti boleh diambil ketika kalian sudah pulang sekolah. Ini untuk menghindari penyalahgunaan gadget. Jadi HP-nya silakan dikumpulkan, Adit. Adit HP-nya. Ya, disimpan ke depan ya HP-nya ya. Nah, nanti pelajaran selanjutnya jika memang akan digunakan HP, baru HP-nya diambil kembali. Ya. Tapi jika mata pelajaran selanjutnya tidak perlu menggunakan HP, maka HP-nya nanti boleh diambil di meja wali kelas. Diambil ketika sudah mau. Pastikan HP-nya sudah disimpan semua. Jangan sampai tiba-tiba ada razia HP nanti. Sudah semuanya? Masih ada yang belum mengantar ke depan? Jadi kalau tiba-tiba nanti dicek sama wakasisnya, ya, lalu kena sita HP-nya, ibu berlepas tangan karena ibu hanya bertanggung jawab sama HP-HP yang ada di sini. Sudah semua? Muti sudah? Ayo kita mulai jujur pada diri sendiri. Apakah sudah semua? Sudah semua, alhamdulillah. Tunggu ya, ibu kemaskan ininya dulu. Boleh dimatikan infokusnya? Atau nanti aja enggak apa-apa. Nanti jangan lupa infokus dimatikan. Jika ruangannya kosong, kipas angin juga dimatikan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, boleh kita ucapkan ini apa? Berdoa dulu, mengucap syukur. Amrul? Boleh. Yang berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya. Jadi, kalian mau sholat dulu atau makan dulu? Oke, yang ada orangnya di sini, nanti boleh ambil makanan ke